Baiklah, saya perkenalkan nama saya Lastri dengan NIM 22059221, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akuntansi manajemen. Pada kasus 532, struktur biaya, titik impas, dan target keuntungan, di mana Maston Corporation memproduksi termometer sekali pakai yang dijual ke rumah sakit melalui jaringan agen penjualan independen yang beralokasi di Amerika Serikat dan Kanada. Agen penjualan ini menjual berbagai produk ke rumah sakit selain termometer sekali pakai Marston. Agen penjualan saat ini dibayar komisi 18% atas penjualan dan tingkat komisi ini digunakan saat Marston Manajemen menyiapkan laporan laba rugi serapan yang dianggarkan untuk tahun mendatang sebagai berikut. Kasus 532 struktur biaya titik impas target keuntungan, adapun sejak selesainya pernyataan di atas, manajemen Marston telah mengetahui bahwa agen penjualan independen menuntut kenaikan tingkat komisi hingga 20% dari penjualan tahun yang akan datang. Ini akan menjadi kenaikan komisi ketiga yang diminta oleh pihak independen agen penjualan dalam 5 tahun. Akibatnya, manajemen Marston memutuskan untuk menyelidiki kemungkinan memperkerjakan staf penjualannya sendiri untuk menggantikan agen penjualan independen. Pengendali Marston memperkirakan bahwa perusahaan harus memperkerjakan 8 tenaga penjualan untuk menutupi hal tersebut area pasar saat ini. Total biaya penggajian tahunan para karyawan ini akan menjadi sekitar $70.000 termasuk tunjangan tambahan. Tenaga penjualan juga akan dibayar komisi sebesar 10% dari penjualan. Berpergian dan biaya hiburan diperkirakan berjumlah sekitar $400.000 untuk tahun tersebut. Perusahaan akan memperlakukannya juga harus memperkerjakan seorang manajer penjualan dan staf pendukung yang gaji dan tunjangannya akan sesuai sebesar $200.000 per tahun. Untuk mengimbangi promosi yang dijalankan oleh agen penjualan independen atas nama Marston, penjualan manajemen yakni bahwa anggaran perusahaan untuk iklan tetap pengeluaran harus ditingkatkan sebesar $500.000. Baiklah, di sini kita dapat melihat soal nomor 1. Dengan asumsi penjualan sebesar $30 juta, buatlah laporan laba rugi format kontribusi yang dianggarkan untuk tahun mendatang untuk masing-masing alternatif berikut. Di mana dapat kita lihat yang A, tingkat komisi agen penjualan independen tetap tidak berubah pada 18%. Yang B, tingkat komisi agen penjualan independen meningkat menjadi 20%. Yang C, perubahan memperkerjakan tenaga penjualannya sendiri. Dapat kita lihat pada layar bahwa terdapat keterangan dan komisi 18%, komisi 20%, serta staf penjualan. Di mana dapat dilihat terdapat penjualan pada komisi 18% sebesar $30 juta, pada komisi 20% sebesar $30 juta, dan staf penjualan sebesar $30 juta, di mana dikurangi biaya variabel. Terdapat dalamnya bahwa biaya produksi pada komisi 18% terdapat sebesar $17.400.000. Dan pada komisi 20% terdapat $17.400.000, begitu pula dengan staf penjualan terdapat $17.400.000, di mana pada komisi 18% dan 20% serta 10% menjadi $5.400.000 dan $6 juta, serta $3 juta pada staf penjualan. Dapat kita lihat bahwa total biaya variabel pada komisi 18% terdapat $22.800.000 dan pada komisi 20% menjadi $23.400.000 dan pada staf penjualan yaitu $20.400.000. Margin kontribusinya terdapat pada komisi 18% yaitu $7.200.000 dan komisi 20% $6.600.000 serta staf penjualan terdapat sebagai $9.600.000. Dikurangi biaya tetap terdapat pada produksi yaitu pada komisi 18% $2.800.000 dan komisi 20% menjadi $2.800.000 dan staf penjualan yaitu $2.800.000. Ada juga pada keterangan pada pemasaran, yaitu pada komisi 18%, 20% dan staf penjualan. Adapun komisi 18% dan staf dan komisi 20% yaitu sama, yaitu $3.200.000 dan pada staf penjualan yaitu $4.500.000.
di mana dapat kita total biaya semuanya, yaitu komisi 18% menjadi 6.800.000, komisi 20% menjadi 6.800.000, dan staf penjualan menjadi 8.600.000. Adapun laba bersih operasi pada komisi 18% yaitu menjadi $400.000 dan komisi 20% yaitu minus $200 dan staf penjualan yaitu menjadi $1 juta. Pada soal yang kedua, di mana hitung titik impas Marston Corporation dalam dolar penjualan untuk tahun mendatang dengan asumsi berikut. Di mana yang A, tingkat komisi agen penjual independen tetap tidak berubah pada 18%. Dapat kita lihat untuk menjawab soal yang A ini dengan menggunakan rumus BEP, yaitu biaya tetap dibagi rasio. Untuk mendapatkan rasio, kita dapat menggunakan yaitu 7.200.000 dikali 100%, di mana hasilnya menjadi 24%. Di mana kita kembali pada BEP, yaitu biaya tetap rasio sama dengan 6.800.000 dikali 24%, di mana kita dapatkan 24%-nya tadi dari rasio 7.200.000 dikali 100% menjadi 24%, yaitu jika jumlahkan 6.800.000 dibagi 24% menjadi 28.333,33,3. Untuk soal berikutnya, yang B, tingkat komisi agen penjualan independen meningkat menjadi 20%. Di mana untuk menjawab soal ini, kita dapat menggunakan rumus BEP, yaitu biaya tetap dibagi rasio. Untuk mendapatkan rasio, sama seperti soal sebelumnya, kita menggunakan rasio MK, di mana 6.600.000 dikali 30 juta, yang hasilnya sama dengan 22%. Sehingga untuk mendapatkan BEP, biaya tetap dikali rasio, yaitu 6.800.000 dikali 22%, di mana 22% dapat dari rasio, sehingga mendapatkan hasil 30.900,9. Selanjutnya, untuk soal yang C, perusahaan memperkerjakan tenaga penjualannya sendiri. Untuk menjawab soal ini, dapat kita gunakan rumus BEP, di mana sama sebelumnya dengan soal yang sebelumnya biaya tetap dikali rasio. Untuk mendapatkan rasio, kita menggunakan rumus rasio yaitu 9.600.000 dikali 30 juta menjadi 32%. Kembali kepada BEP, di mana 8.600.000 dibagi dengan 32% sama dengan 26.875.000. Soal selanjutnya, di mana kita lihat pada soal nomor 3, lihat jawaban Anda pada 1B di atas. Jika perusahaan memperkerjakan tenaga penjualannya sendiri, berapa volume penjualan yang diperlukan untuk menghasilkan pendapatan operasional bersih perusahaan tersebut, menyadari jika penjualan adalah $30 juta dan perusahaan terus menjual melalui agen dengan harga 20% tingkat komisi. Jawab, pada soal untuk nomor ketiga ini, dapat kita lihat agar perusahaan memperoleh hasil operasi yang sama untuk kedua alternatif, yaitu rugi sebesar $200, maka kita gunakan rumus di mana biaya tetap ditambah target laba rugi operasi dibagi rasio M. Di mana dapat kita menggunakan angka $8.600 dikurang 200.000 dibagi 32% mendapatkan hasil $26.250.000. Pada soal berikutnya, di mana soal nomor 4, tentukan volume penjualan pendapatan operasional bersihnya yang akan sama, berapapun apakah Marston Corporation menjual melalui agen dengan tingkat komisi 20% atau memperkerjakannya tenaga penjualan sendiri. Untuk menjawab soal nomor 4 ini, kita menggunakan metode misalnya X sama dengan total pendapatan penjualan, di mana kita dapat melihat pada total biaya 1 sama dengan total biaya 2, di mana pada total biaya 1 ini kita menggunakan rumus total biaya variabel 1 ditambah total biaya tetap.
Sedangkan untuk total biaya 2 dapat kita gunakan total biaya variabel 2 dan total biaya tetap, sehingga menjadi total biaya variabel 1 ditambah total biaya tetap 1 sama dengan total biaya variabel 2 ditambah total biaya variabel 2. Rasio biaya variabel 1 ditambah total biaya tetap 1 sama dengan rasio biaya variabel 1 ditambah total biaya tetap 2. Di mana dapat kita lihat bahwa total biaya variabel 1 sebesar 78% dan total biaya tetap 1 yaitu $6.800.000. Dan juga sama dengan total biaya variabel 68% dan total biaya tetap yaitu $8.600.000. Dapat kita lihat menjadi 78% X ditambah $6.800.000 sama dengan 68% X ditambah $8.600.000. Sehingga 10% X sama dengan $1.800.000. Di mana kita mendapatkan bahwa 10% ini 78X dikurang 68% X sama dengan 10% X, sehingga mendapatkan 10% X. Untuk mendapatkan $1.800.000 ini didapatkan dari $6.800.000 dikurang $8.600.000, sehingga menjadi $1.800.000. Di mana setelah kita dapatkan hasilnya, yaitu $1.800.000 dibagi 10% menjadi X sama dengan $18 juta. Baiklah, untuk soal yang berikutnya, yaitu di soal nomor 5, siapkan grafik di mana Anda memplot keuntungan untuk kedua alternatif berikut. Di mana soal yang A, tingkat komisi agen penjualan independen meningkat menjadi 20%. Yang B, perusahaan memperkerjakan tenaga penjualannya sendiri. Pada jawaban nomor 4 dapat kita melihat pada layar, yaitu grafik untuk menunjukkan laba, di mana garis yang pada merah yaitu laba komisi 20% dan yang biru yaitu laba komisi 10%. Dapat kita lihat di sini grafik pada 25 juta pada titik tersebut meningkat ke 15 juta. Mereka bertemu pada di 30 juta. Dapat kita lihat di sini dalam pemahamannya dari grafik ini dari yang biru ke atas bahwa laba komisi 10% dari 15% sampai 15 juta dolar yaitu 40 juta dolar, dan juga untuk laba komisi 20% dari 15 juta tetap bertemu di 25 juta. Di mana untuk soal yang terakhir yaitu soal nomor 6, tulislah memo kepada Presiden Marston Corporation di mana Anda memberikan rekomendasi mengenai apakah perusahaan harus terus menggunakan agen penjualan independen dengan tingkat komisi 20% atau memperkerjakan tenaga penjualannya sendiri. Jelaskan secara lengkap alasan rekomendasi Anda di memo itu. Baiklah, untuk kesimpulan pada soal yang telah kita kerjakan dari 1 sampai 6, dapat disimpulkan bahwa perusahaan Marston lebih baik memperkerjakan staf penjualan sendiri, dikarenakan akan meningkatkan laba bersih operasi perusahaan. Laba bersih perusahaan jika memperkerjakan staf penjualan sendiri adalah sebesar $1 juta, sedangkan dengan memperkerjakan agen independen dengan komisi 20%, itu akan mendapatkan kerugian sebesar $200. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya paparkan mengenai soal tugas pada kesempatan kali ini. Saya pamit undur diri. Kurang lebihnya harap teman-teman sekalian dapat memahami dari penjelasan saya. Sekian, terima kasih.